dan berfokus untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko-risiko yang memungkinkan terjadi pada UMKM tersebut. Selanjutnya untuk profil UMKM, Martabak Bangka Nugraha merupakan usaha industri yang berdiri sejak tahun 2018 yang berlokasi di Gunung Anyar. Martabak Bangka Nugraha menjual 2 jenis martabak, yaitu terang bulan dan juga martabak telur. Martabak Bangka sendiri memiliki banyak varian yang tersedia dan juga memiliki harga yang terjangkau, yang buka dari jam 5 sampai jam 12 malam. Martabak Bangka Nugraha memiliki rata-rata penjualan sekitar 30 buah martabak di setiap harinya. Selanjutnya untuk bill of material dari terang bulan dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya untuk bill of material dari martabak telur juga dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya untuk metode hierarki, di sini disediakan tabel yang memuat resiko-resiko yang berhasil diidentifikasi pada tiap bagian proses penjualan di martabak Bangka Nugraha. Terdiri dari 4 proses, yang pertama di planning, lalu source, make, dan delivery, dan terdapat kode resiko untuk masing-masing resikonya. Untuk potensi resiko pertama, angka permintaan dari pelanggan meningkat atau menurun dengan kode resiko P1, bahan baku tidak tersedia P2, kepentingan mendesak P3, bahan busuk dan alat rusak S1, dan transportasi P2, lalu adonan tidak dapat mengembang S1, adonan berbeda S2, kesalahan perbuatan kesalahan P3, laman rangkaian E4, yang kedua ada data expert. Setelah melakukan identifikasi resiko, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui penilaian resiko atau tingkat keparahan dari suatu resiko dengan dilakukan oleh expert yang ada pada Martabak Bangka Nugraha, di mana diisi oleh 6 karyawan dengan pengisian kuesioner pada setiap masing-masing proses. Lalu pada proses penilaian resiko ini digunakan rubrik penilaian yang akan mendefinisikan skala dari penilaian terhadap tingkat keparahan dan kemungkinan yang terjadi pada Martabak Bangka Nugraha. Dengan tabel rubrik penilaian yang terjadi dapat diabaikan, kecil, serius, dan berat, dan juga tabel rubrik penilaian tidak pernah, jarang, sering, dan sangat sering. Selanjutnya untuk penilaian resiko proses. Untuk tabel penilaian resiko proses planning, untuk aktivitas planning dari kode resiko P1 mendapatkan nilai resiko sebesar 8, untuk P2 sebesar 6, dan P3 sebesar 6. Lalu untuk proses source, untuk kode resiko S1 mendapatkan nilai resiko sebesar 8, dan juga S2 sebesar 6. Selanjutnya metode yang pertama, observasi proses, bahaya, aktivitas, potensi risiko, dan juga potensi dampak. Nah, berikut terdapat tabel yang memuat risiko-risiko yang berhasil diidentifikasi pada proses penjualan Martabak Bangka Nugraha, di mana terdiri dari 4 proses, yaitu planning, source, make, dan delivery, yang terdiri dari kode risiko P1 sama dengan P3 untuk planning, S1 sama dengan S2 untuk source, M1 sama dengan M4 untuk make, dan juga D1 sampai dengan D2 untuk proses delivery. Selanjutnya kategori level resiko. Pada proses planning, kode resiko P1 sampai dengan P3 berada pada level medium. Pada proses search, kode resiko S1 dan S2 juga berada pada level medium. Pada proses make, kode M1 dan juga M2 berada pada level low, dan juga M3 dan M4 berada pada level medium. Sedangkan untuk proses delivery, kode resiko D1 dan D2 keduanya berada pada level low. Berikut ini merupakan contoh kuesioner yang sudah kami buat untuk diberikan kepada karyawan di UMKM Martabak Bangka Nugraha dan untuk dilakukan pengumpulan data. Selanjutnya di sini kami melakukan analisis faktor internal, yang mana di sini kami memberi kode setiap analisis faktor internalnya. Selanjutnya di sini adalah tabel hasil pembobotan dari faktor internal yang sebelumnya sudah diisi oleh karyawan dari UMKM Martabak Bangka Nugraha. Yang mana di sini satu itu merupakan indikator horizontal penting daripada indikator vertikal. Nah, terus diisi 0 itu apabila jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal. Nah, dihasilkan TR-nya. Nilai TR itu adalah penjumlahan dari semua total angka atau poin 1. Terus habis itu di situ ada bobot, yang mana bobot itu hasil dari TR dibagi dengan total. Pemberian rating
Tadi kan udah dihasilkan bobot-bobotnya. Nah, itu habis itu diisi ratingnya. Nah, habis diisi ratingnya baru bobot dikali rating itu dihasilkan nilai dari skor. Nah, akhirnya selanjutnya adalah menganalisis faktor eksternal. Yang mana di sini kita analisis faktor peluang dan juga ancaman. Begitu pula di sini ada 4 faktor peluang dan juga 5 faktor ancaman. Kami beri per faktor itu kode. Pengisiannya itu hampir sama kayak tadi. Nilainya 1 apabila indikator horizontal itu lebih penting daripada indikator vertikal. Begitu pula dengan sebaliknya, jika kebalikannya maka diisi dengan 0. Pemberian rating tadi kan udah dihasilkan bobot-bobotnya. Nah, itu habis itu diisi ratingnya. Nah, habis diisi ratingnya baru bobot dikali rating itu dihasilkan nilai dari skor. Nah, akhirnya didapatkan nilai total dari faktor ancaman dan juga nilai total dari faktor peluang. Nah, selanjutnya udah didapatkan nih. Di situ nilai peluang dikurangi dengan nilai ancaman itu tadi dihasilkan dengan sebesar 0,167. Ini merupakan titik koordinat dari Y. Berikut adalah gambar dari diagram hasil analisis SWOT UMKM Martabak Bangka Nugraha, yang mana UMKM ini berada di kuadran 3 dikarenakan memiliki nilai faktor internal yang positif. Di sini adalah matriks SWOT yang sudah kami bikin, yang mana di sini ada strategi SO yaitu strategi strength dan juga opportunity. Lalu di sini ada strategi WO yang mana strategi weakness dan juga opportunity, dan juga strategi ST strength dan juga threats. Lalu strategi WT atau weakness dan threats. Yang mana pada strategi SO kami menyiapkan 2 strategi, yaitu yang pertama memantau tren makanan saat ini dan mencoba mengintegrasikan ke dalam menu dengan menggunakan media digital untuk promosinya. Nah, ini itu udah terintegrasi dari strategi SW itu diambil dari kelemahan dan juga peluang, yaitu S2, S4, O2 dan juga O3. Begitu pula dengan seterusnya. Kuesionernya sendiri terdapat kolom nama, jabatan, di mana ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Ada yang pertama, berikan nilai bobot, berikan nilai AS, hitung latih AS, dan juga jumlah nilai THS, dan juga alternatif strateginya. Lalu perhitungan matriks QSPM berdasarkan dari tabel yang ada. Matriks QSPM dapat diketahui masing-masing nilai totalnya. Diketahui strategi SO memiliki nilai 6.956, untuk strategi WO memiliki nilai sebesar 6.914,3. Untuk strategi SE nilainya 7,0892, dan juga untuk nilai strategi WT memiliki nilai 6.951. Dan untuk attractiveness-nya skor untuk masing-masing strategi dipengaruhi oleh seberapa cocoknya faktor-faktor dengan strategi yang tersedia. Nah, selanjutnya alternatif dari strategi yang dipilih yaitu ada potensi risiko yang ditangani. Untuk yang pertama itu ada P1 dan P1. Lalu untuk aktivitas implementasi strategi yang kedua ada P2, P3, lalu ada S2, lalu M1 sampai M4, dan B1 dan B2. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menonton.